Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita takzimi Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ladu Heri Aprizal LCMA, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para kepala kewilayahan, para kaur kasih staf, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya permaklumkan, mohon maaf bahwa seharusnya kita tidak menggunakan kursi maraidap ke musdesus idap biasa kadu tipah, tapi karena kunci gudang di belakang tidak tahu siapa yang bawa ini, jadi tikar tidak bisa dikeluarkan. Tapi tidak mengurangi substansi dari kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah di masa kursi bertipah, selama kita hadirkan hati kita di majelis ilmu ini, insya Allah Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah memasuki hari yang ke-18 dari 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Artinya 60% waktu Ramadan ini sudah berlalu. Sisanya kita tinggal menanti 11 atau 12 hari ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan untuk menuntaskan ibadah Ramadan kita, menjadikan Ramadan kita semakin ujung semakin berisi, semakin berkualitas, semakin tinggi juga kuantitas ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kepada Rasulullah Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pada bulan suci Ramadan ini memperbanyak sholawat kepada beliau, menumbuhkan kecintaan kepada beliau, dan yang lebih penting lagi menjadikan beliau kembali menjadi uswah dan qudwah kita, menjadi suri tauladan kita. Terutama yang perlu kita contoh dari diri beliau adalah bagaimana di bulan suci Ramadan beliau sangat pemurah dan gemar bersedekah, melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Nah, terkait dengan hal itu, inilah yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan infak dan sedekah kita di bulan suci Ramadan. Di tema yang dibuat oleh teman-teman ya, di selebaran yang disampaikan melalui grup WA, di situ tercantum keutamaan sedekah. Kenapa? Karena seperti yang sering disampaikan oleh para tuan guru, para asatis, para kiai dalam setiap kajian Ramadan, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal soleh, amal kebajikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala tentu melipat gandakan sedekah yang dikeluarkan oleh hamba-hambanya yang sedang melakukan puasa. Saya sering mencontohkan Bapak Ibu sekalian bahwa banyak orang yang memiliki karakter ya, ingin diberi tetapi sulit sekali memberi. Misal mungkin ini jadi goloh-golohan wasilah dah. De bungkus-bungkusan getak-getak jarak kadu botol atau de perajak-rajak wah getak gedang atau apa sedai. Mede siarang ini wat mencret gratis, wajib pemilih.
masyarakat. Si demen tebay, sangat demen menerima sumbangan. Belum pernah saya temukan, ada mungkin tapi tidak banyak, ada orang yang oh aku jak wahara nu baisa miskinan ya lain bank sumbangan nih, belum yang temukan. Justru saya nenduwe saya ampuh. Jadi karakteristik masyarakat kita mungkin di seluruh Indonesia, dan sekedar di Lombok Tengah, dan sekedar di Dharma, seluruh Indonesia senang diberi. Nah, bagi kita itu adalah peluang untuk bersedekah. Mungkin di beberapa kesempatan saya pernah cerita waktu saya di Mataram, Ustaz, teman-teman mengumpulkan baju bekas, waharan bekas, tapi sama teman-teman putri di majelis taklim dicuci, di laundry, dikasih pengharum, bagus jadinya. Dalam pikiran saya, siapa yang mau? Tidak bakalan ada yang mau. Numpuk akhirnya di sekretariat majelis taklim itu. Suatu hari saya pulang, pinjam motor, ketimbang numpuk di sini, saya bawa ke rumah. Jauh balik, datang balik, beras atau apa nih? Baju bekas. Untuk siapa? Siapa saja yang berkenan. Lalu lah ngomong sayur-sayuran lamun mele kelambi bekas, gamis bekas, tu balik tu numpuk luwe. Ndak sampai 30 menit habis yang beberapa karung itu. Padahal mungkin di rumahnya jauh lebih bagus apa yang dia miliki ketimbang yang dibagikan itu. Tapi begitulah karakteristik orang, senang diberi. Maka bagi kita sekali lagi itu adalah peluang kita untuk bersedekah, berinfak, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini ya. Makanya dibiasakan mulai dari bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk melatih diri kita untuk senang berbagi. Pekan kemarin yang berikan contoh bagaimana Masjid Jogokarian itu menghimpun dana yang begitu banyak, nyeken merebot bedodok sahur, ada yang keliling. Siapa diantara sekitar masjid ini yang tidak bisa makan sahur karena tidak punya sembako, didropkan, diberikan dari dana masjid, dari infak sedekah jamaah masjid. Nah, yang belum terrealisasi di pemerintah Desa Darmaji, saya sudah rencanakan lama sekali, adalah membuat atau bekerja sama dengan lembaga zakat, infak, dan sedekah. Kenapa ini begitu bersemangat kita lakukan? Karena yang dengar di beberapa wilayah, Pak Hakim, di beberapa dusun, ada orang yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Dia tidak dapat bantuan, ya, ndek nara ya peta ange nafkah karena mungkin ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana perasaan kita kenyang sementara ada saudara-saudara kita yang lapar, ada anak yatim yang justru dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hanya untuk sekedar makan dan minum saja masih sulit. Nah, pada kesempatan ini mungkin nanti kita bikin pola di Desa Darmaji, ya, kita bikinkan perdesnya harus dari kalau sekarang Bupati Lombok Tengah memotong 5.000 per PNS, mungkin kita bisa 20.000 per bulan dari setiap gaji yang diterima. 25.000 saja kali sekian kita sudah bisa menghidupi 2 atau 3 rumah tangga. Itu terus kita lakukan karena tanggung jawab kita. Saya tidak ingin mendengar di Darmaji ini ada masih warga yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi bahan pikiran istilah berbeda benda. Kita juga berharap mudah-mudahan pelan-pelan di Darmaji kita coba untuk menuntaskan. Satu, kita tuntaskan tempat tinggalnya. Jangan sampai ada orang yang masih tinggal di tempat yang tidak layak. Sekarang ada program BSPS, ya, tahun ini kita dapat 30. Pada tahun ini juga kita dapat MCK 51. Yang belum punya MCK, yang miskin tidak punya duit untuk bikin MCK, kita buatkan.
Ada yang sak dedek demenkah nyawur kebon lain jalan-jalan. Lalu teteh ya. Jadi pemerintah desa ini mulai dari apa yang dia makan sampai di mana dia buang kita pikirkan. Sekali lagi itu bisa kita lakukan manakala kita bisa berkolaborasi dengan bagus. Nah, mungkin posisi kita pada saat ini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan sodakoh-sodakoh yang berasal dari sekitar kita. Ya, nanti mungkin bisa kerjasama dengan Lasdasi, atau kita bisa bikin pengurus sendiri kemudian kerjasama dengan Lasdasi, berkolaborasi gitu. Sudah dimulai tapi belum, sudah ada cikal bakalnya tapi belum kita bisa mulai. Ya, insya Allah mungkin selesai puasa kita bisa optimalkan. Ini Pak Sawal beberapa waktu yang lalu sudah mengantarkan ke kita sekitar 100-an kencelengan. Kencelengan niki bisa ditaruh di situ 100 perak, 1000 perak, 2000 perak. Itu nanti dikumpulkan, kemudian uangnya bisa kita gunakan untuk santunan. Demikian mungkin pengantar dari saya. Untuk selanjutnya terkait dengan materi keutamaan sodakoh, saya berikan waktu dan tempat kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Heri Abrizal untuk menyampaikan materi. Pada beliau dipersilakan. Oke, oh sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kades Darmaji, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat mulia ini. Dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat beliau yang patuh meneladani beliau, meneladani sunnah-sunnah beliau, dan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi kita pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kades, yaitu tentang fadhailus shadaqah atau keutamaan sedekah. Sebelum saya mulai, saya sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan oleh beliau tentang program sedekah untuk masyarakat kita yang mungkin tidak dapat menikmati kehidupan yang selayaknya atau kehidupan yang normal karena kekurangan materi dan lain sebagainya. Ada sebuah teladan yang sangat bagus daripada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi kita biasanya sedekah itu sifatnya aswaiyah atau tidak teratur. Kapan ada bersedekah, kalau nggak ada nggak bersedekah. Padahal sedekah yang afdal itu adalah juhdu mukillin, atau sedekah dari orang yang dia tidak punya. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
dia senantiasa bersedekah, baik dalam keadaan dia luang, lapang, punya kemudahan harta, dia bersedekah. Dalam keadaan sulit pun dia tetap bersedekah. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ini mempunyai beberapa keluarga yang beliau kafalahi, yang beliau berikan bantuan secara intensif. Jadi ini program sesuai dengan yang disampaikan Bapak Kades tadi, bahwa mungkin di kampung kita ini atau di desa kita ini ada masyarakat yang kehidupannya sangat jauh dari yang diharapkan. Nah, perlu adanya perhatian dari desa ataupun dari para dermawan di desa, yang mereka berinfak itu tidak serabutan, maksudnya tidak kadang infak enggak, tapi dia intensif terus. Walaupun mungkin dia sekali seminggu ngasihnya, tapi tetap, pokoknya ini keluarga ini saya jamin. Dulu Sayyidina Abu Bakar gitu kepada salah seorang keluarga namanya Mistah bin Usasah, yang beliau jamin ini, ya, bukan sebulan 2 bulan, dan seterusnya, karena mungkin keluarganya miskin, ya, beliau jamin. Nah, Mistah ini suatu ketika terjadi hadisatul ifki, kisah fitnah terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini kan putri beliau. Mistah ini ikut berbicara, menyebarkan isu fitnah tersebut, sampai Sayyidina Abu Bakar bersumpah, saya tidak mau lagi menginfak pada kamu, membantu keluargamu yang selama ini tetap diberikan. Sampai akhirnya turun surat An-Nur menjelaskan kebebasan Sayyidah Aisyah dari fitnah tersebut, tapi beliau sudah kadang bersumpah. Nah, kata Rasulullah SAW, kafir, artinya sumpah itu ya kalau seandainya saya bersumpah terhadap sesuatu, terus saya melihat sesuatu yang lebih baik, maka tinggalkan saja sumpah tersebut. Saya kerjakan yang lebih baik, tinggalkan, tapi diberikan kafaratnya, kafarat sumpah. Kemudian, nah, jadi itu contoh di sini adalah kita bersedekah itu kepada satu orang atau satu keluarga yang bersifat tetap, baik kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, tetap terus memberikan infak. Kalaupun misalnya dalam keadaan sulit, tetap berinfak, tapi mungkin porsinya lebih sedikit, tapi tetap istiqomah. Marantan tegawe sembahyang, marantan tegawe ibadah selain itu juga seharusnya kita bersedekah. Kita targetkan misalnya satu hari sekali seminggu dan hari Jumat saya harus berinfak kepada siapa? Pada orang-orang tertentu yang saya tahu sangat membutuhkan. Nah, jadi bukan sifatnya aswaiyat, keselabutan kapan-kapan, tapi tetap terus. Nah, ini sangat bagus. Seandainya itu ditanggulangi atau dilaksanakan oleh program pemerintah desa, ini sangat mulia, sangat bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan sedikit membicarakan tentang fadail daripada ibadah sedekah ini. Jadi karena materi kita tentang fadilah atau keutamaan sedekah, maka saya mencoba mengumpulkan beberapa hadis-hadis dari Sayyidina Nabi SAW supaya lebih menenangkan. Sebab kalau kita sekedar bicara saja begini begitu, ya, tentu saja kita akan lebih tenang, lebih senang kalau yang memberitahu kita itu adalah Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis ini ada sangat panjang. Nabi bersabda, salah satu di antara hadisnya adalah as-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Burhan itu artinya bukti atau dalil. Bukti bagi apa?
bukti bagi sidqul iman, bukti bagi kejujuran iman seseorang, bahwa dia benar-benar beriman. Buktinya dia benar-benar beriman, tidak termasuk orang munafik dan sebagainya, kalau dia adalah ahli sedekah. Kenapa dia menjadi bukti? Karena orang yang bersedekah ini kan tidak mungkin dia bersedekah begitu saja tanpa mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Ada orang yang bersedekah sedemikian rupa, kan nggak mungkin dia berharap kembaliannya itu dari orang yang dia sedekahi, mungkin orang miskin, tidak mungkin. Tapi dia sangat besar harapannya kepada balasan dari Allah SWT. Jadi dia mau melakukan semua itu benar-benar karena balasan dari Allah yang tidak real di dunia ini, tidak nyata, tapi dia yakin. Sehingga kalau ada orang berinfak seperti itu, maka itu adalah bukti daripada keimanan. Sidqu imanihi billahi azza wa jalla, kejujuran imannya, kebenaran imannya, bahwa ia benar-benar beriman kepada Allah. Jadi dalam bahasa Arab kata sidqun itu sering diartikan kejujuran, kejujuran, atau kadang diartikan dengan kebenaran. Sidqun, sodaqah, yakni berkata benar. Dari sini juga diambil kata sodaqah. Sodaqah kan sama berbeda, sodaqah, bahkan tak marbut, sodaqah. Jadi sodaqah ini menunjukkan kejujuran iman seseorang. Nah, kejujuran ini bukan hanya kejujuran perkataan, karena di dalam Islam itu kejujuran itu ada dua hal: sidqul lisan wa sidqul fi'al. Sidqul lisan itu adalah kesesuaian antara ucapan dan kenyataan. Ini kita memberitakan satu sidq nyata, berarti jujur lisannya. Tapi ada kejujuran lebih dari itu, namanya sidqul fi'al. Jadi kejujuran perbuatan. Apa itu kejujuran perbuatan? Yakni perbuatannya benar-benar mengungkapkan apa yang ada di dalam batinnya. Dia berbuat sesuai sama persis seperti ada yang di dalam batinnya. Jadi perbuatannya tidak munafik. Dia berbuat karena memang batinnya seperti itu. Jadi perbuatannya menunjukkan apa yang di dalam kenyataan, di dalam batin, di dalam hatinya. Makanya ini namanya sidqul fi'al, kejujuran perbuatan. Jadi ada sidqul kalam, perbuatan, kejujuran atau kebenaran ungkapan, perkataan, dan kebenaran perbuatan. Makanya orang munafik disebut kadzib, pendusta. Kenapa? Karena perbuatannya tidak sesuai dengan batinnya, dengan hatinya. Oleh karena itu, bagaimana di dalam hadis tadi, kalau orang itu benar-benar berinfak karena Allah SWT, itu pasti menandakan sidqul iman, kejujuran apa yang menjadi imannya di dalam batinnya, ditampakkan oleh perbuatan infaknya tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dengan ini karena masuk YouTube ya, berbicara bahasa Indonesia. Tidak apa-apa. Ada saya lebih umum tapi katanya dimasukkan YouTube tadi. Boleh aja teman itu bahasa dasar. Jadi dengan yang biasa kita ketahui bahwa orang yang diberi infak bahagia, betul nggak gitu? Pasti dengan dicanin, tebeng, kepeng, tebeng, sembako dan lain sebagainya, pasti dia sangat bahagia, sangat senang. Ada makanan untuk keluarganya, janda mendapatkan makanan untuk anak-anaknya yang dia tanggung dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang lebih dari itu, yang lebih bahagia bagi orang-orang yang berinfak nih. Yang lebih bahagia itu justru orang yang berinfak sebenarnya. Karena dia sudah bisa membantu orang lain. Makanya ada ungkapan
bahasa Arab itu orang yang as'adun nas, man as'adan nas, itu tulisannya sama persis, beda cara baca saja. As'adun nasi, as'adun nasi, man as'adan nasa. As'adun nasi, man as'adan nasa. Orang yang paling bahagia sebenarnya adalah orang yang membahagiakan orang lain. Itu maksudnya. Kenapa dia sangat berbahagia? Atau dia mungkin lebih bahagia dari orang yang dia berikan? Karena memang sangat banyak fadail-fadail tadi yang ingin kita bicarakan ini. Tadi pertama fadailnya kan dia dalil atau bukti kejujuran iman seseorang. Ada hadis lain merupakan fadilah daripada infak sedekah niki adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'rufi taqi masari'as su'i." Sana'iul ma'rufi taqi masari'as su'i. Perbuatan-perbuatan baik berupa infak-infak niki akan melindungi dari mara bahaya. Mara bahaya mana berbeda, seperti tabrakan atau hartanya dicuri orang atau dirampok orang. Alhamdulillah. Pokoknya hal-hal yang membahayakan, yang melindungi kita dari peristiwa-peristiwa membahayakan tersebut adalah sana'iul ma'ruf. Ya. Perbuatan-perbuatan infak, perbuatan-perbuatan sedekah ini bisa melindungi orang dari musibah-musibah gitu. Dari musibah. Jadi jika kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dari musibah-musibah seperti yang contohkan tadi, maka kita perlu banyak-banyak berinfak. Sebagai sabda Nabi SAW, "Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su'i." Ada lagi as-sadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabb. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu. Duit jaga perbuatan yang lagi sami yang menyebabkan turunnya murka Allah. Banyak perbuatan kita baik secara disengaja ataupun karena kelalaian keteledoran kita yang menimbulkan murka di sisi Allah SWT. Untuk bisa memadamkan, untuk bisa supaya Allah SWT tidak memurkai kita adalah dengan cara bersedekah sembunyi-sembunyi. Kayak tradisi para generasi salaf kita terdahulu, mereka bersedekah sampai-sampai keluarganya tidak tahu, bahkan dia tidak ingin diketahui oleh orang-orang yang dia berikan. Datang juk balik gantungan lebaran deh lawang lalu ada kisah nih, salah seorang kalau tidak salah Ali Zainal Abidin SAW, min itratin Nabi SAW, dari keturunan Nabi SAW. Beliau terkenal dengan keulamaannya dan juga ketermawanan. Beliau pekerjaannya adalah memberikan sedekah. Kapan beliau memberikan sedekah? Sebelum subuh. Beliau keliling ke rumah-rumah di saat orang masih tidur supaya tidak diketahui. Bahkan dengan cara belempah. Tak ada orang yang tahu. Sampai akhirnya ketika beliau meninggal dunia baru orang tahu. Diketahui. Kenapa diketahui? Ternyata tidak ada lagi infak. Tidak ada dengan saya berinfak ngeliling balik bilang malam. Karena masyarakat sudah tiba-tiba menemukan bantuan-bantuan tanpa diketahui. Dari mana mereka mengenalnya? Dari kematian beliau dan juga ada bekas beliau belempah tiap
malam lembahan Nabi Ara sembako untuk para masyarakat miskin di tempat itu. Masya Allah, ini berpuluh-puluh tahun seperti ini. Nah, jadi dawab ia tante Nabi Ara padamkan murka dari Allah. Bahkan dengan sedermawan ini bisa memadamkan murka manusia. Basir Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, dengan salui cela bau tutup namun dermawan. Bisa terkenal punya kejahatan lain, punya kejahatan, punya aib yang tersebar luas di masyarakat. Bagaimana cara menutupnya? Lamun dermawan dah selesai itu. Nah, engkau nak tengok malik keburukan dan salah si masyarakat. Kan biasa masyarakat sekali berbuat keburukan langsung pecah. Imam setelah itu tobat tetap dicap seperti itu. Cara bisa menutupnya adalah sedekah. Kalau banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membantu orang lain, telah dicap nih insyaallah. Telah cap buruk dari masyarakat. Apa itu? Mungkin beberapa apa itu tentang Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain juga menerangkan tentang bahwa ibadah sedekah niki bisa menghindari kita dari bala, musibah dan lain sebagainya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bakiru bis sadaqah fa innal balaa la tuqaddis sadaqah." Bersegeralah kalian untuk bersedekah karena bala itu tidak mampu untuk melampaui sedekah, dan mampu tembus kita. Jadi kalau orang yang rajin bersedekah, dia akan semacam dilindungi oleh Allah SWT, dan bala ini tidak mampu menembusnya. Fa inna sadaqah la tukhatti, fa innal bala la tukhatti as-sadaqah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis lain yang merupakan fadail atau fadilah sedekah niki adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min ma." Sama sekali sedekah itu tidak mengurangi harta, tetapi justru akan menambah, melipat gandakan harta dengan cara yang dikehendaki oleh Allah SWT. Bahkan ada hadis lain, Nabi pernah mendapatkan hadiah dari masyarakat atau dari sahabat beliau seekor kambing. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah menginfakkan niki kambing hadiah niki kepada masyarakat. Mereka tinggal tersisa Nabi ada niki pundaknya atau katifnya. Pundak bembek apa tidak parah niki kan? Belum. Lewat tawa bembek niki. Bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing itu ada enggak sih, saya mau makan?" gitu kan. Beliau ingin makan dari kambing hadiah ini kan. Kata Sayyidah Aisyah, "Ma baqiya illa katifuha." Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali tinggal tawaknya, pundaknya. Enggak tersisa, ini kisah lain kita sedekah. Ma baqiya illa katifuha. Kata Nabi SAW apa? Kulluhu baqiya illa katifuha. Semuanya tersisa kecuali katifnya. Justru yang sedekah yang sedekahkan itu yang tersisa. Ini yang malah kita konsumsi, ini justru yang tidak tersisa karena kita habis makannya gitu. Justru yang tersisa itu adalah yang kita sedekahkan. Jadi kata Sayyidah Aisyah, "Ma baqiya illa katifuha." Nabi mengomentari, "Kulluhu baqiya illa katifuha." Justru yang tersisa itu semuanya kecuali katifnya tadi, kecuali toaknya tadi. Insyaallah. Nah, di antara kefadilahnya juga adalah
kita akan mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman jiwa. Dan itu langsung kita rasakan. Namun setelah kita menginfakkan atau bersedekah kepada orang, pasti ada rasa bahagia yang memasuki diri kita. Itu dijelaskan dalam firman Allah SWT. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Allah SWT berfirman, khudh ya Muhammad, wahai Muhammad, ambillah sedekah. Di sini maksudnya zakat. Zakat termasuk sedekah. Ambillah zakat dari mereka, orang-orang yang kaya itu. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya engkau mensucikan mereka, membersihkan diri mereka dari sifat-sifat tercela, sifat bakhil, kikir dan sebagainya, dan membersihkan harta mereka dari hal-hal yang mungkin ada kurang halal di dalam harta, dan juga menumbuhkan harta bendanya. Terus wasalli alaihim, kalau kamu sudah ambil zakat atau ambil sedekah dari mereka, doakanlah mereka. Salli alaihim, ini doa khusus dari Nabi. Lamun bersedekah datang niki insyaallah pengabulan dari doa Nabi. Mari disebut inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu ini akan menjadi ketentraman bagi mereka, akan menjadi kebahagiaan bagi mereka. Maratur tiang sabar oleh pertama gitu. Jadi sebenarnya yang lebih bahagia itu orang yang memberi, akan mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW, bukan bahwa dia akan menjadi bahagia, dia akan menjadi tentram dengan dia bersedekah atau berzakat. Keutamaan yang lain bahwa sedekah niki adalah mutahhiratun lil mal. Marah di ayat baru, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan diri mereka, mensucikan harta mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarat tujjar, ini hadis khusus yang dialamatkan kepada para tajir, para saudagar, para pedagang, para pebisnis. Ya ma'syarat tujjar, inna hadzal bait yahduruhu al-lagwu wal halaf fasawwibuhu bis sadaqah. Wahai para saudagar, para bisnismen, sesungguhnya harta benda ini, hasil perniagaan ini dimasuki belum macam-macam hal. Ada dimasuki oleh kebohongan, dan sepedagang juga ini saya berhubung. Ada dimasuki oleh sumpah-sumpah, demi Allah saya beli sekian, saya jual sekian, ini saya bersumpah. Atau mungkin ada tercampur perkara riba, perkara-perkara yang tidak halal, maka Nabi SAW menyabdakan bersihkanlah ia dengan sedekah. Jadi ada yang bersih, ada Nabi sajari harta benda akan sahalal, bisa daran sahalal niki, tentu saja kita membersihkannya dengan cara bersedekah. Nah, ini juga yang unik. Di antara fadilah sedekah niki adalah sabda Nabi SAW, dawu mardakum bis sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian, di antara keluarga kalian dengan cara sedekah. Nah, ini jarang kita praktekkan ini. Padahal ini adalah janji dari Nabi SAW dan banyak buktinya. Banyak buktinya. Ini di yang sampaikan ada kisah nih. Dari Imam Ibnul Mubarak, salah satu ulama salaf. Imam Mubarak ini seperti Imam Ahmad keseniorannya, Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Syafi'i. Jadi beliau diminta
ditanya oleh seseorang tentang qarhatin kharajat fi rukbatihi mundu sab'i sinin. Ada seseorang bertanya, "Wahai Imam, saya ini menderita bengkak, luka yang bernanah di dengkul saya selama 7 tahun. Ini selah-selah, tidak bisa sembuh-sembuh. 7 tahun sudah bernanah, mengeluarkan darah dan lain sebagainya. Wa qad alajaha bi anwa'il ilaj wa sa'ala al-atibba falam yantafi' bih." Dia sudah bertanya kemana-mana dokter, kemana-mana dukun obat, berobat dengan berbagai macam obat, namun tidak pernah sembuh, tidak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya apa kata Sayyidina Ibnu Mubarak rahimahullah, ini karena lukanya mengalir terus nanah, kata beliau, idhab fa'ahfir bi'ran fi makani hajatin ilal ma'. Coba kamu sekarang pergi ke suatu desa atau perkampungan yang mereka butuh air, gali sumur di sana. Gali sumur sana. Fa inni arju an yanba' hunaka ainun wa yumsiku anid dam. Karena saya berharap kalau sudah digali sumur tersebut akan keluar airnya dan bisulmu itu atau lukamu itu berhenti keluar danahnya. Dan ternyata apa? Fa fa'al ar-rajul fa bara. Lelaki itu pun melakukannya dan dia sembuh betulan. Nah, jadi persis seperti sabda Nabi Sabaru, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit daripada keluarga kalian dengan cara sedekah. Bahkan juga bukan hanya penyakit yang itu penyakit zahir, nggih. Penyakit yang zahir yang terlihat sakit, bahkan penyakit jiwa juga, penyakit batin, penyakit hati. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradta talyina qalbika fa'at'im al-miskin wamsah ala ra'sil yatim." Jika engkau ingin menjadi orang yang lembut hatimu, orang yang baik perangaimu, maka berilah makan kepada orang-orang miskin dan juga usaplah kepala anak yatim. Ya, usaplah ini mendik sekedar osap doang otak niki, tapi yang bantuan sekedar niki. Ini untuk sekedar ngusap doang, murah. Kumpulan anak yatim terusap. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah sedekah niki juga adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, yang menjelaskan tentang bahwa kita akan senantiasa mendapatkan doa-doa dari 2 malaikat. Jadi Allah SWT setiap hari menurunkan 2 malaikat yang tugasnya berdoa. Tugasnya berdoa. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikin khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Masyaallah. Doa ini doa membahagiakan dan membahayakan. Malaikat lagi yang berdoa. Jadi tidak ada satu hari pun di mana manusia memasuki pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun ke bumi dan berdoa, ya Allah, a'ti munfikin khalafa, berikanlah orang yang berinfak bersedekah itu ganti yang baik, yang lebih baik. Ini janji Allah dalam Quran, wa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan Allah pasti akan ganti. Sebaliknya, ini satu malaikat berkata seperti itu, berdoa seperti itu, ya Allah, gantilah, balaslah infaknya itu dengan yang lebih baik. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah,
Ini orang yang pelit-pelit ini gantikan ia dengan kerusakan. Nah, maka makin ja tinggi sami tu pilihan ambil terdoang semalaikat doang kebaikan atau yang doakan keburukan. Okay? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di dalam Al-Quran Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ganjaran yang sangat besar, yang mulia. Di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, innal musaddiqin. Ya, musaddiqin niki ndek sah berimpak serabutan. Serabutan lagu berimpak memang dia kebiasaannya. Marantan sembahyang, marantan baca Quran yang tan berimpak. Mun dia bau sekali sejelo, sekali dua jelo jaga, sekali telu jelo atau sekali seminggu, tetap dia berinfak. Bermakna disebut Allah, innal musaddiqina wal musaddiqat, orang-orang yang gemar berinfak, laki-laki maupun perempuan. Okay. Wa aqradullaha qardan hasana, dan memberikan pinjaman kepada Allah. Berapa maksud beriman pinjaman kepada Allah? Ini maksudnya memberi pinjaman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Mereka akan diberikan lipatan ganda pahala yang besar, dan bagi mereka ajrun, pahala yang karim, yang sangat mulia. Jadi niki janji di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Ada lagi nih hadis, pokoknya hadis aja, hadis ayat. Presiden Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nara walau bi shiqqi tamratin." Masyaallah, rawahul Bukhari wa Muslim. Ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun dari kalian, manik disediakan, illa sayukallimuhu Allah, melainkan Allah pasti akan berbicara secara langsung kepadanya. Niki pada yaumul hisab, ini saat hitung amal. Di Allah akan berbicara secara pribadi gitu, secara langsung. Bahkan dijelaskan laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penerjemah, tidak ada wasitoh, tidak ada perantara, langsung Allah SWT mengajak bicara. Jadi ketika hisab, kamu sudah melakukan ini, ya Allah, dia tahu Nabi Aran, dia tahu mengingkari gitu. Kamu sudah lakukan ini, kamu sudah lakukan ini, kamu sudah lakukan ini, ditunjukkan ini yang kamu lakukan dalam yaumul hisab. Dengan sa kafir atau dengan sa ingkar niki, wah dia menolak. Akhirnya ketika dia menolak, disitulah waktunya mulutnya dikunci oleh Allah SWT, sehingga yang berbicara nanti tangannya, kakinya dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat seperti itu, fayanzuru aymana min, dia melihat sebelah kanan, dia melihat neraka. Mendarat tadah, interogasi di sini Allah SWT. Mendarat tadah, lihat kanan neraka, lihat kiri neraka. Fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa an-nar, lihat kiri neraka, lihat depan neraka. Masya Allah. Fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Maka manik disir Nabi, ittaqullaha walau bi shiqqi tamratin. Maka untuk melindungi dirimu dari hal semacam ini, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan bersedekah dengan sepotong kurma, bi shiqqi tamrah.
Ini jangan diremehkan. Ini perbuatan kecil, walaupun sekedar ini ndek satu biji kurma nih, sikit itu belah dua kurmanya, sih bersedekah. Imam Marani, coba lindungi dirimu meskipun dengan, kalau saya ini terlalu pelit kan, coba lindungi dirimu walaupun dengan sekedar sekitar tamrohan. Niki makanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Niki sekitar tamrohan niki makanya arak dengan memang sangat miskin, tapi dia tetap yukhatab, tetap diperintah untuk bersedekah. Enggak Anda tahu bersedekah dengan sekitar tamroh, sepotong kurma, ya sedekah dengan itu. Dan jangan kita meremehkan, tidak boleh. Disebutkan dalam hadis, jangan meremehkan perbuatan kecil walaupun sedikit, walaupun sekedar senyum di depan saudaramu. Walau di hadis lain, walau birfir sinisatin, sekedar telapak kaki, bersedekah sih telapak kaki bembek. Apa yang arah isin? Arah isin ini lagu ya, enggak bedoin lawan dengar. Iya sih bersedekah, insya Allah diterima sudah Allah, namun tentu ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan sebagaimana api memadamkan air. Mana air? Berarti dia dengan andut. Bagaimana air memadamkan api. Jadi niki penjelasan yang manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa namun yang memiliki sami kayun dihapus dosa-dosanya, maka perbanyaklah bersedekah, karena sedekah ini akan menghapus dosa-dosa sebagaimana atau laksana air yang memadamkan api. Kemudian ada hadis lagi bahwa orang yang bersedekah itu termasuk orang yang dinaungi oleh Allah SWT pada hari mahsyar, yauma la zilla illa zilluh, di mana tidak ada naungan pada hari itu selain naungan yang disini Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kanannya yang bersedekah hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin, sampai tangan kanannya yang bersedekah tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maksudnya niki orang terdekat dengan dia tidak tahu bahwa dia setelah bersedekah. Niki yang penting adalah kita punya jiwa bersedekah, kebiasaan bersedekah, akhlak bersedekah, rajin bersedekah. Tima aja sekedi. Dia dapat beliin doang tapi jarang-jarang. Arah sekedi-kedi lagu istiqomah. Mana bisa Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang berkelanjutan meskipun sedikit. Nah, yang malah atau yang baru di awal-awal, jadi biasa diri makin beranjak bersedekah meskipun sedikit. Tetangga misalnya tetap bilang Jumat, puhana, bing ina, bing mami, bing ina, bing sultan, atau
kita kepada orang yang kita sudah kenal, yang kita sudah tahu dia kekurangan, kita panggil. Pokoknya setiap Jumat di sini ya, saya mau ngasih sesuatu lillahi ta'ala sudah. Okay. Nah, jadi iya raja waktu di masa seperti itu 10.000 misal sekali Jumat. Okay. Banyak orang yang kita ketahui dia itu kekurangan. Apalagi baru program sedesa kan, molah-molah dari ini kan. Ada yang gaji bisa terima bilang nabiaran, bilang bulan. Mungkin ada kandungan yang tidak halal dan sebagainya, mungkin gaji buta itu pegawaian jaga kan, alhamdulillah. Aku tetap terima gaji ini. Atau pegawaian malas-malasan. Okay. Untuk mensucikannya niki, potong setiap bulan, setiap saya terima gaji, saya gunakan untuk sedekah untuk masyarakat yang membutuhkan. Okay. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang yang bersedekah, rajin bersedekah itu era termasuk dengan saya tenauni sida-sida Allah SWT pada hari mahsyar, pada hari dikumpulkan seluruh manusia di padang yang sangat luas, yang sangat panas, di neraka atau bernaung. Salah satu naungan yang bisa menaungi kita adalah pahala bersedekah. Barangkali ini sebagai penutup daripada kajian kita tentang fadhil sedekah atau keutamaan sedekah pada pagi hari ini. Saya ucapkan atau tabiyasin sebesar-besarnya atas perhatian penunggu kami, dan yang tunas ampura sebesar-besarnya atas hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira pada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Heri Afrizal yang telah memberikan materi pada kajian Sabtu pagi hari ini, yaitu tentang keutamaan sedekah. Paling tidak ada 6 atau 7 yang beliau sebutkan tadi, yang disadur dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah. Segera tendek sadu niki Rasulullah berbahasa, Rasulullah bermanik. Mungkin dek sadu ja, Sayyid sadu malik deh. Bahwa sedekah ini tidak ada keraguan, pasti mendatangkan kebaikan kepada kita, pasti mendatangkan kebermanfaatan bagi kita. Nah, oleh karena itu, menyambung apa yang beliau sampaikan tadi, mudah-mudahan di pemerintah Desa Darmaji kita coba buat ya, gerakan-gerakan untuk gemar bersedekah. Nanti mungkin ada regulasi yang mengaturnya, kemudian bagaimana pola penghimpunan dana dan lain sebagainya, itu kita coba buatkan ya. Insya Allah ini menjadi salah satu PR. Sudah lama Tian sampaikan supaya program ini bisa berjalan. Ini salah satu keinginan kita, mudah-mudahan bisa terwujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian Ramadan terakhir. Jadi untuk Sabtu, Lema dan seterusnya itu sudah tidak ada lagi. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa rutinkan. Kalau memang Longgo Sami menarik, napi culuk atau ingin diadakan kajian lagi, insya Allah nanti kita fasilitasi. Kebetulan sekali sebulan kita ada kegiatan peningkatan imtak di kantor Desa Darmaji. Mungkin setelah zikir dan doa kita bisa melaksanakan kajian ya. Mana-mana 15 atau 15 menit ya. Kita undang kemarin Tuan Guru, kita undang beberapa narasumber yang berasal dari sekitar Desa Darmaji. Ada ustaz ya, ada beberapa asatidz kita yang memiliki kemampuan syar'i yang tinggi untuk menyampaikan materi, kita undang untuk menyampaikan materi. Saya sampaikan jazakumullahu khairan katsira atas kerauhan Pelunggu Sami selama 3 kali pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya,
bisa jadi lagu mudah-mudahan sak ndek niki adalah Ramadan terakhir. Lagu mudah-mudahan sak bedait malik kaca bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya dan seterusnya. Lagu ande nek misal enggak nengkah tebang jatah umur insyaallah taala, mudah-mudahan niki adalah Ramadan yang terbaik. Sisa waktu yang 12 hari kurang lebih 13 hari ini mari kita optimalkan, maksimalkan untuk mengisinya dengan ibadah yang terbaik, baik saum kita, tilawah kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Masih ada waktu beberapa menit kita pakai untuk berkonsultasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dikonsultasikan ya, baik terkait dengan materi maupun di luar materi. Saya persilahkan ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau disampaikan ya. Lamun ndek jadi yang kedua nunjuk linggih. Kebetulan dia punya door prize, dipersembahkan oleh Kamila Konveksi ya, beliau ini direkturnya. Jadi termasuk yang Pak Sawal masuk dalam ayat Al-Quran yang dibacakan oleh beliau tadi. Ambil sebagian hartanya untuk diinfakkan, disedekahkan. Khuz min amwalikum sadaqatan tutahhirukum, dan seterusnya ya. Jadi beliau ini sudah masuk kategori diambil ya, karena omsetnya di bulan Ramadan ini mungkin meningkat ya. Kita doakan ya, karena salah satu ciri perusahaan yang meningkat omsetnya dia menyediakan door prize. Ini ada door prize. Saya ingin menanyakan, mau bertanya? Kalau bertanya berarti dapat door prize 1. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya, yang bisa jawab berarti yang dapat satunya. Silakan. Yang mau saya tanyakan itu adalah tadi yang saya garis bawah itu adalah barang bekas. Yang namanya barang bekas Kan dari Pelaya ini. Dari Pelaya. Oh gitu. Karena kalau tidak salah atau tidak salah ingat, kalau kita mau kasih orang itu sebaik-baik itu yang paling kita sayangi. Kemudian yang pertama, yang kedua adalah kalau kita mau sedekah misalnya ke tetangga kita itu ya kalau dari kondisi kehidupannya itu, ekonominya itu sama lah dengan kita. Kita apakah lebih mendahulukan tetangga atau orang-orang di luar sana yang dari segi kehidupan ekonominya itu lebih berhak ya. Terima kasih ya. Ini tadi saya kira Bu Rosmala, ternyata setelah buka masker bukan. Terima kasih Bu. Ada lagi? Cukup mungkin itu dulu Tuan Guru, dijawab langsung. Jadi bagaimana hukum kita bersedekah dengan pakaian bekas? Tadi disampaikan bahwa memang di dalam ayat Al-Quran bermanik di sisi Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita perlu menelusuri makna ayat ini. Pertama, lan tanalul birra. Al-birr yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang super, kebaikan yang sangat besar dari Allah SWT. Jadi bukan berarti menafikan ada nanti kebaikan yang lebih bawah, lebih kecil. Tidak, kamu dapat albir, kebaikan yang paling top itulah. Sampai hatta tunfiku, sampai engkau menginfakkan mimma tuhibbun. Ada kata mimma tuhibbun. Bukan berarti kita harus infakkan seluruh yang kita sukai, yang kita cintai. Kalau sudah sadar dikatakan tunfiku ma tuhibbun tanpa ada min, berarti seluruh yang kita sukai ini harus kita infakkan semua. Itu jadi miskin nyari. Jadi mimma tuhibbun, sebagian dari apa yang engkau sukai. Ini baru kita bisa dapat albir. Jadi derajat albir, kebaikan pada level paling top. Nah, jadi artinya Anda itu bersedekah sih barang kelambi misal bekas, tapi itu kan di sana ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Orang yang mau disedekahi pun dia senang.
karena mungkin melihat itu masih bagus, masih layak pakai, bahkan mungkin lebih bagus dari yang dia miliki di rumah. Banyak yang seperti itu. Mungkin pergi pasar loak, aku mesin loak, solah-solah nih. Padahal loak, padahal bekas. Artinya tidak menafikan kemudian bahwa seseorang itu dapat pahala dari barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan orang lain menerimanya dengan baik. Tetapi tadi tidak sama dengan yang albir tadi tentu. Jelas semakin tinggi keikhlasan, semakin tinggi nilai ibadah, maka pahalanya pun akan semakin tinggi. Malah baru dia menginfakkan dari harta yang dia paling sukai. Di antara harta-hartanya yang paling sukai, saya suka ini, saya sedekahkan. Nah, itu dia akan dapatkan albir. Ini kebaikan yang sangat mulia. Ini kejadian. Yang kedua, mana yang lebih dahulukan? Nah, yang mana yang didahulukan? Tetangga dekat ataupun mungkin masyarakatnya yang agak jauh tapi sangat membutuhkan. Nah, dalam pandangan dia terutama ini untuk bulan-bulan Ramadan ini yang lebih diutamakan adalah yang sangat membutuhkan. Ini walaupun tetangga dekat itu masih luwih waktu bisa berbuat baik kepada tetangga, bukan hanya sekarang saja. Kan kita sudah banyak bergaul, kadang kita sering kasih hadiah dan sebagainya, apalagi kehidupannya tidak terlalu fakir lah, dia sama-sama seperti kita ya, ada sedikit berada gitu kan, maka kita lebih mendahulukan orang-orang yang lebih jauh dari kita tapi dia memang sangat membutuhkan. Ini kan. Sekedar mungkin, nah karena tidak ada yang bertanya, ini untuk menambahkan tadi tentang persedekah dengan barang bekas tadi. Nah, kalau contoh kita di nasi NTB itu misalnya baju layak pakai ya, atau PLP namanya, itu kita ini Pak, bahasanya kita tetap terima, tapi nanti baju itu kita membeli lagi, gitu. Membeli biar bagus baru kita sedekahkan lagi. Ya. Sekedar itu. Dan tamu kategori mau door prize. Ya. Masih satu lagi door prize-nya. Saya ingin bertanya, bagi yang bisa menjawab itu yang mendapatkan satu. Siap ini? Ya. Bacakan atau sebutkan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disampaikan oleh pemateri. Satu saja, kan ada beberapa hadis itu. Hadisnya, sila, ada? Hah? Ada? Paling tidak artinya. Ya. Kalau artinya kalau artinya semua bisa. Baik, kita ya. Hadisnya yang dibacakan tadi. Pas. Ya, berarti denara nyima baru ini. Baik, kita rubah pertanyaannya. Ini yang lebih gampang dan lebih mudah. Berapa persen nisab zakat mal? Nah. Kecuali Pak Sawal jangan jawab karena beliau pasti tahu karena jadi amil. 10%. Ya? 10%. Benar Tuan Guru? Dari harta niki macam-macam. Oh, pertanyaannya berarti. Kalau perniagaan dan emas juga itu 2,5%. 2,5. Namun 1/10 itu tadi kalau hasil bumi yang tanpa air, tanpa membeli air ya. Menggunakan tanda hujan. Adalah dikit. Okay. Nah, itu 10% kata beliau tadi itu. Tapi karena tadi disampaikan oleh Tuan Guru, itu ternyata spesifikasinya banyak, jadi kita rubah pertanyaan. Sulit mau hadiah lagi saya, baik modok-modok.
Baik, pertanyaannya, sebutkan dari beberapa asnaf, sebutkan 3 saja yang berhak mendapatkan zakat infak sedekah. Coba angkat tangan dong. Ayo, 3 saja, 3. Dapat sepeda katanya. Oh, silakan. Fakir miskin, gadis orang yang bisa dibela, sama yatim. Sama Ayo, 1, 2. Tapi dia sudah nyebutkan 3. Iya. Sudah ya? Pas. Kita lemparkan dulu biar jelas ini. Nu ngeremeng-remeng Ustazah Rani Lasing. Ayo, Bapak-bapak. Jangan Zen, karena beliau pasti tahu. Coba Miwira. Coba apa jawabannya? Fakir miskin, anak yatim. Bercanda tuh aja tuh. Orang-orang jompo. Pakir? Iya. Fakir miskin, fisabilillah sama ambil zakat. Ambil zakat, baik. Jadi sudah jelas kan? Innamas shadaqatu lil fuqara yang pertama, wal masakin, dan seterusnya, ada gorimin, amil, mu'allaf, dan seterusnya. Mohon maaf nih Ustazah, kita berikan ke Pak Kadus nih hadiahnya, karena kaos juga. Dan mungkin sih deh kaos lalu ngajah. Terima kasih. Jadi ada 2 yang mendapatkan door prize. Tadi Ustazah sama Pak Kadus. Mudah-mudahan saya mau semai lagu ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kerawahan perunggu sami, dan saya atas nama pemerintah Desa Darmaji menghimbau kepada kita semua, mari sekali lagi kita jadikan Ramadan ini dengan cara memperbanyak amal ibadah kita, menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Dan setelah selesai Ramadan, insya Allah kita semakin produktif kembali, semakin termotivasi kembali untuk memelihara tradisi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kalau para sahabat dahulu, Bapak Ibu sekalian, menjadikan Ramadan ini sebagai titik awal untuk ibadahnya di 11 bulan lainnya. 6 bulan setelah Ramadan mereka berusaha untuk mengevaluasi, memelihara tradisi-tradisi ibadah yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. 6 bulan berikutnya mereka penuhi dengan doa-doa agar bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita sehat walafiat, bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah, mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.